Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu rajin belajar di rumah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa pembiasaannya kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, untuk hari ini kembali lagi dengan saya dalam materi yang masih berkelanjutan dengan materi yang kemarin ya. Kalau kemarin sudah disampaikan materi tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, tentang nutrisi makanan. Kalau hari ini tentang organ-organ pencernaan yang nantinya berfungsi untuk mencerna makanan yang kalian makan sehari-hari. Langsung saja kita simak materi hari ini. Yang pertama ya, sebelum kita masuk pada materi intinya, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Siswa mampu mengidentifikasi organ-organ dari sistem pencernaan pada manusia. Nah, makanan yang sudah kita pelajari kemarin ini memiliki beberapa fungsi bagi tubuh kita. Yang pertama, sebagai sumber energi. Yang kedua, bahan pembangun tubuh. Yang ketiga, pelindung dan pengatur tubuh. Nah, adapun contoh dari makanannya seperti yang sudah saya tampilkan di gambar ya. Ada yang mengandung lemak, mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, dan juga protein. Sesuai dengan penjelasan pertemuan kemarin. Terus bagaimana tubuh kita mencerna makanan-makanan ini? Di sini saya memiliki suatu video ilustrasi yang cukup bagus sekali. Silakan disimak ya. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam mulut, digesti atau pencernaan, absorpsi atau penyerapan, dan defekasi atau pengeluaran. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan dimulai. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi seperti keringat dan urin. Makanan yang tidak tercerna berupa feses akan dibuang melalui anus. Proses ini disebut defekasi. Bagaimana penjelasannya? Menarik bukan? Nah, proses-proses tersebut akan kita bahas hari ini beserta organ-organ yang berperan dalam setiap proses yang berjalan. Pencernaan manusia. Alat pencernaan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan sendiri adalah alat pencernaan yang dilalui oleh makanan, antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan yaitu alat pencernaan yang menghasilkan enzim pencernaan seperti kelenjar ludah, kelenjar lambung, hati, dan pankreas. Gambar tersebut ya menunjukkan organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan secara keseluruhan. Ini gambaran dari tubuh kita. Mulai dari mulut, di dalam mulut ada lidah, selanjutnya akan masuk ke kerongkongan atau esofagus ya. Di sini tampak kelenjarnya ada hati, lambung, empedu, dan pankreas. Lalu organ selanjutnya ada lambung, usus besar, usus halus, usus buntu, umbai cacing, rektum, dan anus. Mulai dari rongga mulut. Rongga mulut, bagian-bagiannya yang pertama tampak pada gambar ini ada gusi, ada gigi, ada nula, langit-langit keras, ada langit-langit lunak, ada lidah. Yang perlu kita perhatikan yakni yang pertama adalah gigi.
Adakah perbedaan dari gambar 1 dengan gambar 2? Iya, perbedaannya sangat jelas ya pada jumlahnya. Yang sebelah kiri ini adalah gigi susu, dan sebelah kanan ini adalah gigi dewasa. Dimana yang berwarna kuning yang saya kasih label 1 itu adalah gigi seri, yang berwarna biru muda atau saya kasih label 2 ini adalah gigi taring, dan yang nomor 3 ini adalah gigi geraham, dan nomor 4 terakhir adalah geraham belakang. Jadi geraham itu nanti ada 2, ada depan dan ada belakang. Kalau di gigi susu itu hanya ada 1 geraham saja, sedangkan kalau pada gigi dewasa itu sudah ada geraham belakang ya, yang paling ujung ini. Adapun susunan dari gigi kita, kalau gigi susu atau gigi anak-anak ini berjumlah 20, terdiri dari 8 gigi seri. Nah, ini tandanya ya, S ini seri. Ada 4 gigi taring dan gigi geraham sebanyak 8 buah. Sedangkan gigi dewasa berjumlah 32 buah, terdiri dari 8 gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah geraham depan, dan 12 buah geraham belakang. Fungsi gigi tidak lain adalah ya memotong, mencabik, dan mengunyah. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk merobek makanan, dan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan atau menggilas makanan. Organ yang selanjutnya itu adalah lidah. Lidah ini berada pada rongga mulut ya. Ada bagian-bagian yang nanti akan merespon rasa yang berbeda-beda. Kalau di ujung ya, ini akan merespon rasa manis, yang kiri akan merespon rasa asin, yang kiri atas itu merespon rasa asam, dan yang pangkalnya sini dia akan merespon rasa pahit. Nah, permukaan dari lidah sendiri ini digambarkan seperti ini. Dia terdapat papila. Nah, di papila ini terdapat kuncup rasa, yang mana itu yang nanti merespon, oh ketika kita makan gula, oh rasanya manis, oh rasanya asin, asam, pahit, dan sebagainya. Nah, biasanya kalau papila ini ya, dia karena banyak jadi nggak seberapa kelihatan. Kalian bisa menjulurkan lidah kalian terus sambil di depan cermin gitu ya. Nah, gini, kalian gigit itu nanti akan kelihatan seperti ada bintil-bintil kecil-kecilnya gitu. Fungsi lidah sendiri itu adalah sebagai pengecap rasa makanan. Yang kedua sebagai alat pemindah makanan. Apa maksudnya? Nah, biasanya kita makan. Nah, dimakan gini ya, otomatis kan makanan akan kita kunyah oleh gigi. Nah, dari depan bisa dikunyah di geraham, bisa dicabik, ditaring. Itu siapa yang mengolahnya, siapa yang menggerakkannya? Yaitu lidah ya. Hingga nanti yang terakhir dia sebagai alat bantu untuk menelan makanan. Nah, makanan yang udah dimakan akan kita telan. Nah, oleh bantuan siapa? Lidah. Lidah akan menekan makanan itu hingga dia bisa masuk ke saluran berikutnya atau saluran esofagus. Nah, apa sih esofagus itu? Esofagus itu kerongkongan. Awas, jangan sampai tertukar ya antara kerongkongan dan tenggorokan. Iya, karena itu nanti akan berbeda. Meskipun dia berdampingan ya, tetapi dia berbeda fungsinya. Pada kerongkongan ini terdapat faring atau teka yang merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Nah, pada pangkal faring terdapat epiglotis, katup pangkal tenggorokan yang menutupi tenggorokan sehingga makanan masuk melalui kerongkongan. Nah, sebelumnya perhatikan dulu. Ini adalah mulutnya ya, rongga mulutnya, maka dia akan ditekan oleh lidah ke sini. Nah, ini epiglotisnya. Di sini kerongkongan, di sini tenggorokan. Kalau kerongkongan itu untuk saluran pencernaan, kalau tenggorokan itu untuk saluran pernafasan. Lah, epiglotis ini ya, dia berfungsi sebagai
pembuka dan penutup saluran dari keduanya. Kalau misalnya kita makan, maka otomatis epiglottis ini akan menutup saluran pernafasan atau tenggorokan, sehingga makanan akan lancar masuk ke kerongkongan. Dia tidak akan berbelok ke sini, ke tenggorokannya. Kalau misalkan ada kondisi tertentu yang menyebabkan kita mengalami kelainan, yaitu tersedak, itu epiglottisnya tidak berjalan dengan semestinya. Biasanya itu disebabkan karena kita makan sambil berbicara sehingga katup ini bingung. Dia akan menutup yang mana? Menutup saluran pernafasan kah atau menutup saluran pencernaan, ya.